Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berikan balasan dengan balasan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita berbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kajian di luar tema yang biasa kita bahas di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita biasa membahas berkaitan tentang pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan dalam Islam berkaitan tentang thaqafah Islamiyah. Kemudian di kesempatan subuh hari ini kita akan bahas sedikit berkaitan tentang ajaibus shadaqah. Ya, urgensi atau dahsyatnya sedekah. Dan ini kita fahami di ayat-ayat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di berbagai surat. Kemudian ayatnya juga begitu banyak. Tentunya seorang muslim hendaknya dia mentelaah, kemudian mengetahui serta berupaya untuk melaksanakannya. Karena Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak hanya sebagai penghias kaca-kaca lemari kita, atau hanya sekedar sebagai pajangan-pajangan di rumah-rumah kita. Akan tetapi ia menjadi panduan dalam hidup seorang muslim, sehingga seseorang ketika mendapatkan Al-Qur'an mampu menggugah hatinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang muslim baru bisa membaca Al-Qur'an, itu masih level paling bawah. Karena ada level topnya adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Makanya dalam sebuah ayat, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ada sebagian umatku yang menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Para ulama menyebutkan makna mahjura, sesuatu yang ditinggalkan ini adalah dia mampu membacanya tapi tidak melaksanakannya. Jadi orang tersebut mampu membaca Al-Qur'an tapi dia tidak melaksanakan Al-Qur'an. Mampu mentadaburinya tapi tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu adalah dijadikan imam. Al-Qur'an tersebut dijadikan imam, bukan dijadikan makmum. Kalau Al-Qur'an mengatakan A, maka kita sebagai makmum mengikuti bilang A. Kalau Al-Qur'an tersebut mengatakan B, maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai makmumnya, maka juga mengatakan B. Begitulah Islam itu, ketundukan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu difahami juga
ayat-ayat yang berkaitan tentang sedekah ini memiliki makna yang begitu mendalam. Bahkan dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala-pahala yang berlipat-lipat bagi orang bersedekah. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktekkan ayat-ayat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai qudwah, contoh. Yang mungkin kita sendiri kalau disuruh memahami sesuatu itu kita bisa jadi pemahaman kita melenceng, Pak. Tapi kalau kita melihat secara langsung prakteknya seperti apa, insya Allah tidak. Karena manusia ini lebih paham memperhatikan daripada mempelajari. Jadi kalau kita punya anak diberitahu kok susah, bisa jadi memang anak kita ini tidak gampang mendengarkan, tapi dia gampang untuk memperhatikan. Maka dia butuh contoh, bukan sekedar butuh nasihat. Ayo nak sholat, ayo nak sedekah, ayo gini. Tapi masih nggak dengerin. Memang dia butuh contoh. Karena dia pandai mengikuti apa yang dia perhatikan dan belum tentu dia bisa mudah untuk memahami pelajaran yang kita sampaikan. Nah, di sini penting untuk kita pahami. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat Allah. Innallaha ta'ala jawadun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi, suka memberi. Allah ini suka memberi. Jadi kalau kita mintanya ke Allah, bahagia itu Allah itu. Karena Allah memang memiliki sifat suka memberi. Jadi kalau kita mintanya ke Allah tepat, karena Allah suka memberi. Tepat kita mintanya. Karena Allah suka memberi. Yuhibbul jud, dan Allah juga mencintai orang-orang yang dermawan. Karena sifatnya Allah itu suka memberi, maka Allah mencintai orang-orang yang suka memberi pula, yaitu para orang-orang dermawan. Wa yuhibbul ma'aliyal akhlaq, dan Allah mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah membenci akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Dari sini saja kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang besar. Ternyata salah satu jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadi orang yang dermawan. Jangan dibayangkan menjadi orang dermawan itu adalah orang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak sekali, kemudian tiap hari bersedekah. Ini gambaran yang begitu besar ini. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, orang-orang muhajirin iri dengan orang-orang ansar. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang ahlud dusur, yaitu orang-orang ansar ini, dia ini bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak katanya. Jadi ini orang muhajirin ini kaget mengadukan tentang perbuatan orang-orang ansar. Orang-orang ansar ini Masya Allah kok bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak ini, mereka orang ansar. Ya kan? Sahabat Rasulullah bertanya, kok bisa demikian? Iya. Karena mereka, kita sholat, mereka juga sholat. Sedangkan mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Nah ini. Jadi ternyata ada di kalangan sahabat itu seperti itu. Perhatiannya terhadap apa? Amal soleh. Sehingga ketika melihat saudara-saudaranya yang mampu bersedekah, dia ada rasa, ya Allah, saya pengen beramal. Irinya bukan iri karena pengen menguasai hartanya orang ansar, tetapi ingin beramal seperti amalnya orang-orang ansar. Kita kan enggak tahu, Pak. Ketika kita punya tetangga, ketika kita punya saudara, kita itu enggak kayak gitu. Kadang-kadang itu ngelihat saudaranya bisa sedekah, pengen hartanya orang yang bersedekah habis. Ah, ini orang kok sedekah mulu ini. Berpikir itu pengen menghancurkan orang yang bersedekah. Nah, ini kondisi yang terjadi di zaman sekarang itu model seperti itu. Ada orang jualan, tokonya laris, diguna-gunain biar tokonya jadi nggak laris. Nah, ini terjadi
Saya pernah datang ke toko percetakan, saya lihat toko percetakannya itu tutup. Saya telepon pemiliknya di daerah Bubulat. Assalamualaikum, salam. Pak, saya lagi di toko nih, mau cetak buku pesantren. Iya Pak Ustadz, masuk aja, saya di dalam. Loh, saya lihat dari luar itu tokonya tutup, berantakan gitu maksudnya. Udah kayak lama nggak dipakai itu toko. Saya telepon, ternyata orangnya di dalam. Itu ntar disamperin sama karyawan biar diambil ininya. Padahal toko ini di luar itu tuh tutup. Nah ini luar biasa ini. Sampai mendatangkan peruqyah dan lain sebagainya dibenahin. Karena ada kecemburuan orang. Ketika saya masuk itu toko, bau bangkai semua itu. Satu toko itu bau bangkai. Ini ngapain Pak? Ini ada bangkai tikus nggak dibuangin. Dia nggak ngelihat kalau di situ ada bangkai tikus. Kita yang masuk ini, tikus di sana, di bawah mesin percetakan, itu ada mesin buat bikin banner itu apa itu? Spanduk kayak gitu-gitu. Ini ngapain tikus-tikus di sini nggak dibuangin gitu maksudnya. Ternyata dia nggak mencium bau apa-apa. Dia merasa tokonya buka, kita yang datang merasa tokonya tuh tutup. Nah ini Pak, luar biasa ini. Kejadian di Indonesia itu kayak gitu. Jadi ketika melihat saudaranya muslim mendapatkan rezeki, rasa hasadnya timbul. Kemudian datang kepada para dukun-dukun, ya kan? Para penghamba-penghamba syaitan, kemudian memberikan buhul-buhul, membuat kesengsaraan terhadap sesama muslim. Nah ini yang terjadi. Kalau orang muhajirin enggak. Berbeda jauh prakteknya kalangan sahabat. Ketika melihat saudaranya mampu beramal yang diiriin amalnya, saya itu pengen beramal seperti amalnya ini. Bukan saya pengen hartanya. Gitu. Dia pengen amalnya. Nah, maka di sini penting sebagai seorang muslim satu kaidah, bahwasanya kita ini hendaknya bersyukur. Sesungguhnya Allah telah membagi rizki bagi seorang hamba. Begitu juga Allah sudah bagikan amal-amalnya bagi seorang hamba. Sudah ada patennya. Enggak usah seperti itu. Nah, gitu. Jadi, penting sekali. Allah ini mencintai kedermawanan, mencintai orang-orang yang dermawan, mencintai orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan Allah juga membenci orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Kalau Allah sudah benci, selesai hidup kita, Pak. Tidak ada gunanya lagi. Allah yang menjadi tujuan amal ibadah kita, Allah yang menjadi tujuan segala munajat-munajat kita, Allah yang menjadi tempat kita bersandar dalam kehidupan kita, ternyata membenci kita, Pak. Wah, tidak enak banget, Pak, itu. Sudah tidak ada lagi yang apa yang kita bisa laksanakan. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan sampai pada sebuah kesempurnaan kebaikan sampai kalian mampu menginfakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Harta yang paling dicintai, Pak. Kalau kita berinfak dengan sesuatu yang sudah tidak kita pakai, ya banyak terjadi. Gampang, Pak. Ada baju kotor atau baju sudah lama kita beli di tahun 2010 gitu dan tidak muat, kasih ke orang, ya sudah. Ya kita santai aja hati kita nih, Pak. Coba kalau kita itu beli baju baru, kemudian kita kasihin ke keponakan, kasihin ke anak yatim kah, kasihin ke anak-anak ngaji di TPA, ya toh? Ngasihin ke istri kah, beli baju baru buat istri, ngasih baju baru buat anak-anak biar bisa lebaran dengan senang, dengan bahagia, ngasihin ke budenya, ke pakdenya, ke ibu bapak, kadang-kadang berat. Tapi kalau ngasih baju tersebut sudah dipakai lama kusut, ringan banget. Ringan banget. Bahkan di Indonesia sekarang ini kayaknya menjadi tren. Orang-orang itu kalau ada orang terkena bencana, itu pakaian-pakaian buruk di rumahnya sengaja pengen dibuang itu dikasihkan ke amal-amal soleh yang sifatnya seperti itu. Ya udah diambil pakaian-pakaian dia yang sudah lama, bungkusin, setrikain gitu, bawa ke tempat-tempat yang terkena korban bencana. Nah, ini banyak terjadi. Saya karena sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan relawan seperti itu. Ya, kejadian gempa bumi di Cianjur, tsunami di Banten, ya kan, kemudian likuifaksi atau apa itu yang ada di Palu,
Ya, kejadian-kejadian di meledaknya Gunung Kelut dan banyak lainnya, termasuk banjir-banjir di Jakarta. Cuman tahun ini saya nggak bisa ikut. Nah gitu. Jadi banyak seperti itu. Pakaian-pakaian yang sudah jelek, masya Allah. Ini kenapa demikian gitu kita ini karakternya itu? Kenapa pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai? Ya mungkin masih layak pakai, tapi sudah jadul banget gitu. Nah inilah. Kalau yang baru, yang kita cintai harta kita, tentunya mendapatkan kesempurnaan pahala yang luar biasa. Mendapatkan kesempurnaan amal-amal yang luar biasa. Makanya dikatakan, tidak sampai kalian pada sebuah kebaikan yang sempurna sampai kalian ini menginfakkan harta yang paling dicintainya. Para sahabat berbondong-bondong ketika mendengar ayat ini. Ya kan? Sesungguhnya kebun yang ada di bawah sana ya Rasulullah, saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jadi kebun-kebun dia para Ansar ini menjadi tanah-tanah wakaf ketika itu. Dan ini menjadi pilar-pilar peradaban ketika itu, dimulainya dengan wakaf Masjid Nabawi. Luar biasa ini. Ketika datang ke sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di mana letaknya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk, maka disitulah jadi Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa ini. Ini menjadi tanda sebuah keimanan, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah panggilan dalam kehidupan kita, maka yang panggilan tersebut tidak sedang memanggil jasad kita, Pak. Tidak sedang memanggil cara berpikir kita. Tapi yang dipanggil adalah keimanan seseorang tersebut. Maka dia mengimani tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Akan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biji itu ditanam, kemudian tumbuh dengan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji lainnya yang tumbuh. Orang berinfak dengan 1000 menjadi 700.000. Luar biasa ini. Tapi keimanan inilah yang jadi memanggil, itu yang dipanggil adalah keimanannya. Karena kalau dia pikir dengan akalnya, kalau saya punya uang 100.000, diambil 1.000, berkurang menjadi 99.000. Itu pikirannya. Akal berpikir seperti itu. Kemudian akal dia berpikir tentang hajat. Wah, lumayan 100.000 ini saya masih bisa pakai beli opor ayam ini. Ya kan gitu. Saya bisa pakai beli es teh ini dan sebagainya. Berkurang ini. Secara keimanan dia meyakini bahwasanya harta yang dia taruh tidak berkurang, bertambah. Makanya kalau ada orang mengatakan kok ngurus dunia ya gitu, ada ngurus dunia mulu nggak jadi apa-apa. Salah, Pak, ini. Itu konsep yang salah. Dunia atau harta yang Allah kasih ini jembatan jenengan menuju surga Allah, Pak. Jangan mau ditipu orang dengan mengatakan kok ngurus dunia saja, dunia aja, nanti kamu itu mau nggak dibawa mati. Kata siapa harta nggak dibawa mati? Bahkan ini menjadi pelancar kematian jenengan itu kalau harta jenengan ada. Ya, ini saya punya teman ini real. Masya Allah, gara-gara nggak punya duit susah ngubur anaknya, Pak. Ini. Jadi kata siapa kalau harta itu tidak dibawa pada kematian, itu konsep yang tidak tepat. Para sahabat itu harta mereka adalah jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa. Siapa yang mampu mengalahkan pasar Ukaz? Pasar-pasarnya orang Yahudi di Madinah ketika itu. Abdurrahman bin Auf. Yang ketika itu membuat pasar sendiri bagi kaum muslimin. Dari harta mana? Hartanya dia. Luar biasa dipakai dia itu. Harta-hartanya dibuat untuk kebaikan-kebaikan. Masjid Nabawi hasil wakaf kaum muslimin itu dulu itu. Tidak main-main. Pelebaran-pelebaran dan selanjutnya bagaimana? Itu adalah harta, Pak, yang dipakai di situ. Dan disitulah kaum muslimin mengalami kejayaan. Maka 3 perkara nggak bisa hilang. Kaum muslimin harus memiliki SDM yang berkualitas, kemudian memiliki program yang unggulan,
dan memiliki harta untuk mensupport SDM dan program tersebut sehingga jaya kaum muslimin. Harus ada. Makanya harta tersebut jenengan gunakan untuk jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian jenengan salah berpikir, malas bekerja. Alah, orang harta ya bikin susah, bikin hisabnya berat. Ya, hisabnya berat kalau jenengan pakai hisab tersebut dalam hisab yang buruk. Jenengan gunakan untuk maksiat, jenengan gunakan untuk beli sesuatu yang enggak ada manfaatnya, jenengan gunakan untuk hal-hal yang mubazir. Ya iya jelas. Ditempelengin jenengan di alam kubur itu. Tapi kalau gunakan untuk infak dan sedekah di jalan Allah, zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan. Kebutuhan kaum muslimin, ternyata masjid misalkan butuh AC. Wah, ini uang cuma sedikit. Ambil, kasih. Dengan izin Allah, harta yang jenengan tanamkan tersebut di rumah-rumah Allah, di madrasah-madrasah, di majelis-majelis taklim, menjadi pilar-pilar yang kelak jenengan akan panen di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian jenengan berpikir bahwasanya harta tersebut menjadi beban. Ya jenengan enggak akan kerja-kerja kalau kayak gitu. Ya, harta tersebut adalah pelancar jenengan menuju surga Allah. Maka bersyukur Allah, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Apalagi seperti dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kisah sebuah alamat tanda tentang dunia itu untuk 4 orang kata Rasulullah. Ada satu sifat yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling unggul. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba yang Allah telah anugerahi harta yang berlimpah katanya. Ini Masya Allah, ini Rasulullah jelaskan ini. Diberikan harta yang berlimpah. Wa ilman, dan juga sekaligus dengan harta tersebut didampingi dengan dia dikasih ilmu. Masya Allah, ini luar biasa ini. Dikasih harta, dikasih ilmu. Jadi harta ini dipegang oleh seorang yang berilmu, bukan dipegang oleh orang yang rakus. Di Indonesia ini banyak orang kaya Pak, tapi rakus pula. Kalau yang kecil itu malingnya keropak Jumat. Ya toh? Kalau orang-orang yang rakus ya, orang-orang gede malingnya ya beda, oplosan Pertamina, ya toh. Gede gitu Pak, yang dikorupsi, kayak gitu. Ya kan? Ini gede sekali ini. Tender-tender perjembatan, tender-tender jalan tol itu luar biasa. Kena tender sekian-sekian, makanya ini yang terjadi. Nah, maka di sini ada orang Allah kasih harta, Allah pula kasih ilmu. Gitu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmu dan harta tersebut menjadikan orang tersebut menjadi orang yang bertakwa, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau beneran ada orang kayak gini nih, sudah rezekinya dunia akhirat ini udah kaya raya, bertakwa, punya ilmu. Waduh Pak ini. Nah, ini luar biasa ini. Wa yasilu fihi rahmah. Hartanya dipakai untuk sering silaturahmi. Datang ke sono ngasih lagi, datang ke sono ngasih lagi, datang ke sono ngasih lagi. Masya Allah, luar biasa Pak. Gitu. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia mengetahui bahwasanya Allah memiliki hak di dalam hartanya dia tersebut. Nah ini, dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infak sedekahnya. Dia pengen wakaf ini, wakaf mushaf, wakaf sumur, wakaf pembangunan masjid, madrasah, majelis taklim. Ya kan? Nah, ini terjadi. Penting sekali Pak untuk kita memahami tersebut. Maka kalau harta itu dipegang oleh orang alim, Masya Allah, dahsyat. Seperti dikisahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika datang kepada majelisnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah ulama mazhab Hanafi, muridnya Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi juga meninggal di situ. Jadi meninggal ulama, lahir ulama. Allah gantikan hal tersebut. Kemudian belajarlah Imam Syafi'i ini kepada muridnya. Setelah ia selesai belajar di Imam Malik, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Kemudian dia disewakan ontak. Kalau sekarang mungkin ya nyewa kendaraan gitulah, menyewa. Kemudian berangkat ke tempatnya di Irak. Ya kan di Irak. Ketika sampai di majelisnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ternyata beliau ini, Imam Syafi'i melihat Imam Hasan bin Asy-Syaibani ini sedang hitung duit
keping-kepingan emas gitu, Pak. Duitnya. Zaman dulu kan nggak ada duit kertas toh. Iya toh? Berbentuk emas, taruh sini, taruh sini. Imam Syafi'i ini biasa ndak punya, Pak. Imam Syafi'i ini biasa ndak punya. Orang nyari kertas buat belajar di Imam Malik aja susah. Ya toh? Tiba-tiba dia ngelihat guru karpetnya itu empuk, diinjek itu sampai mata kakinya tertutup saking empuknya. Ces gitu, Pak. Ya, kemudian dia ngelihat pula uang ditusun-susun. Ada pemikiran, ya lah kok ulama kok kedonyan, kok sukanya dunia ini, banyak kan hartanya ini. Iya kan? Kan enggak pantas. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, ya sudah, kasihin ini harta kepada pencuri, kasihin pada pezina, kasihin harta ini kepada orang yang suka minum khamr, kasihin harta ini yang untuk orang-orang yang suka bermaksiat ke Allah. Lihat jangan, kata Imam Syafi'i. Nanti mau dipakai minum khamr. Kalau harta ini dikasihkan kepada peminum khamr. Jangan dikasihin ke pencuri, dipakai maksiat pada Allah. Jangan dikasihin ke orang yang suka berzina. Harta tersebut akan dipakai untuk berzina. Masa kamu enggak ridho kalau harta ini digunakan oleh orang yang soleh, orang yang alim? Nah, inilah Pak, luar biasanya itu Pak. Harta tersebut luar biasa. Nah, kalau jenengan dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jenengan gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jenengan gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang dititipkan jangan sampai menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang dititipkan oleh Allah pada kita jangan sampai kemudian malah mendekatkan, menyeret kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kami yang enggak punya harta? Bisa Pak, beramal soleh dengan selain harta. Bisa beramal soleh dengan selain harta. Jenengan bisa beramal soleh dengan pemikiran jenengan, kemudian bisa beramal soleh dengan akal-akal jenengan, dengan perbuatan-perbuatan jenengan, dan lain sebagainya. Dan itu penting untuk kita fahami sebagai seorang muslim, bahwasanya amal soleh juga bagian dari sedekah. Fakuli tasbihatin sedekah. Orang yang bertasbih juga bernilai sedekah. Orang yang bertahmid juga bernilai sedekah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Dan orang yang bertakbir juga bernilai sedekah. Sebagai seorang muslim untuk kita memahami kondisi tersebut. Di bulan Ramadan ada hal yang lebih utama. Ada perkara di bulan Ramadan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususkan. Misalkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang indah. Dalamnya nampak dari luar, luarnya nampak dari dalam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liman dzalika ya Rasulullah, milik siapa surga yang seperti itu indahnya ya Rasulullah? Liman atobal kalam, bagi orang yang mampu memperbaiki, selalu berbuat baik dengan lisannya. Wa at'amat ta'am, dan suka bersedekah, suka memberi makan orang. Dan orang-orang yang suka berpuasa. Ini orang yang suka berpuasa di siang hari. Wa qama wan nasu niyam, dan orang-orang disediakan bagi orang-orang yang suka qiyamul lail. Nah ini Pak. Meskipun empat-empatnya ini di Ramadan ada. Di Ramadan orang memperbaiki ucapannya, ya toh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, wal amala bihi, dan masih beramal dengan kedustaan-kedustaan tersebut, falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang tersebut katanya. Maka puasa itu memperbaiki ucapan. Kemudian wa at'amat ta'am, dan memberikan makan, suka bersedekah dengan makanan. Nah, maka di sini juga puasa ada. Bukankah kita sudah memahami bahwasanya orang itu yang bersedekah di bulan Ramadan, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka puasa, memberi makan orang-orang yang baik yang tarawih,
maupun yang qiyamul lail, masih makan sahur dan sebagainya, memiliki pahala seperti orang yang berpuasa sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini penting sekali untuk kita fahami kondisi tersebut. Ternyata ada khusus. Begitu juga surga tersebut disediakan bagi orang yang berpuasa dan suka sholat malam. Puasa ya tentunya Ramadan kita berpuasa karena kewajiban. Begitu juga kita melakukan pekerjaan yang sifatnya sunnah, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Ada jatah surga gitu loh Pak. Ada jatah surga bagi orang yang menjaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, kemudian menjaga hartanya dari afat, dari kehancuran harta, yaitu tidak disedekahkan. Kemudian puasa kita di siang hari Ramadan dan kita mengerjakan sholat sunnah tarawih. Nah, itu Ramadan ada itu semua. Maka di sini penting untuk kita fahami. Ada sedianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan dalam sebuah hadis tentang sedekah ini, bahwasanya was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un ma'un nara. Sesungguhnya sedekah seseorang tersebut itu mampu mematikan, menghapuskan dosa-dosa seperti halnya air mampu mematikan api. Masya Allah, ini luar biasa. Sedekah jenengan. Kenapa ya? Tadi karena banyaknya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersedekah. Banyak sekali. Maka di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan jawad, orang yang suka memberi, dermawan. Tetapi kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah berlipat-lipat ketika sudah masuk bulan Ramadan. Sampai dikatakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekah itu seperti angin berhembus. Masya Allah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Nah, ini penting sekali kita sebagai seorang muslim untuk memahami perkara-perkara tersebut. Jadi jangan kita berpikir gini, nanti sedekahnya saya di akhir Ramadan saja dah, sekalian kita zakat fitri gitu. Ya, jangan seperti itu Pak. Ya kan? Jangan berpikir seperti itu. Ini adalah perkara yang salah. Berarti kita sedang menunda-nunda amal soleh. Berapapun harta yang kita miliki, jadikan harta tersebut dari rezeki yang Allah berikan, langsung jenengan ambil jatah kapling jenengan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil. Kalau jenengan punya rezeki 10.000, infaklah 1.000-nya misalkan. Rezekinya 100.000, infak 1.000 tidak bisa. Ya, bisa toh? Ya kan? Memang ya kalau secara mata dan pikiran kita mengatakan bahwasanya uang 100.000 diinfakkan 10.000 hilang. Gitu. Hilang 10.000. Tetapi keimanan tersebut akan menyampaikan bahwa harta tersebut sedang berkembang menjadi 7 juta. Karena 10.000 tersebut dikali 700. Iya kan? Nah, ini luar biasa, begitu banyak yang perlu kita fahami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita itu berpikir kita itu aman dari kematian, aman dari siksaan Allah, aman dari ini. Kalau seperti itu cara berpikir kita, ya kita dalam kondisi keimanan kita tidak benar. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumil khasirun." Apakah mereka berpikir mereka aman dari siksaan atau azab Allah? Tidaklah merasa aman dari azab dan siksaan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, ini. Kenapa? Karena ketika dia merasa amalan-amalan tersebut atau dia memiliki jatah merasa aman dari siksaan Allah, maka dia sejatinya sedang menanam pada hatinya untuk malas beribadah, sedang berpikir malas untuk beramal soleh. Maka di sini penting sekali kita fahami. Ketika lihat bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah misalkan. Yaumul qiyamah yang begitu dahsyat, ternyata bagi orang yang suka sedekah tidak begitu dahsyat. Kenapa? Orang-orang yang suka bersedekah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shamaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang-orang yang aman pada hari kiamat ini adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya,
kemudian ia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Saat hari kiamat orang mendapatkan kesusahan luar biasa. Karena hari kiamat ini Masya Allah Pak, dahsyatnya. Ternyata bagi orang yang suka bersedekah, itu sesuatu yang aman, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya kan? Ini penting sekali. Dan perlu difahami, sedekah ini membawa keberkahan pada harta. Harta yang jenengan miliki, dengan adanya sedekah makin bertambah keberkahannya. Makin meningkat kualitasnya, makin bertambah jumlahnya, bukan makin berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatu min malin." Harta tidak akan berkurang sebab disedekahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan seorang hamba yang memiliki sifat seorang pemaaf, maka dia akan bertambah kemuliaannya. Allah akan jadikan tambahnya harta dengan sedekah, dan Allah jadikan tambahan kemuliaan seseorang dengan dia suka memaafkan ketika terjadi beberapa perkara dengan saudaranya. Maka di sini penting sekali untuk kita memahami ternyata Islam ini memiliki perhatian khusus terhadap sedekah, terutama di bulan Ramadan. Allah juga pelipat gandakan hal tersebut, Allah besarkan, Allah agungkan bagi orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqati." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya dia bersedekahkan hartanya dengan baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya Allah akan lipat gandakan ganjaran kepada orang-orang tersebut atau kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang begitu banyak, luar biasa. Nah ini, Masya Allah, luar biasa. Hendaknya kita fahami dengan baik kondisi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Seperti halnya ada pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau yang berpuasa namanya Rayyan, ya. Pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa itu namanya Rayyan. Kalau ini yang bersedekah, man afaqa zaujaini fi sabilillah. Siapa saja yang menyumbangkan dua hartanya di jalan Allah, nudiya fil jannah ya ibadallah, maka orang tersebut akan dipanggil oleh salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah. Yo ke sini kamu, wahai hamba Allah, ke sini. Hadza khairun. Kemarilah menuju kenikmatan. Faman kana min ahli salat. Barang siapa orang tersebut adalah orang yang suka mengerjakan salat, du'iya fi min babis salat, maka dia akan dipanggil dari pintu orang yang suka salat. Wa man kana min ahlil jihad, du'iya min babil jihad. Barang siapa dia orang yang suka berjihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Dipanggil khusus pintu surga khusus orang jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang suka bersedekah akan dipanggil khusus dari pintu sedekah namanya. Nah ini penting sekali. Disediakan secara khusus pintu surga bagi orang yang suka bersedekah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa. Memotivasi kita agar kita segera beramal saleh dengan sedekah-sedekah yang kita miliki. Agar kita bisa menjalankan hal tersebut. Dan sedekah kita ini menjadi pilar sebuah peradaban. Peradaban besar luar biasa. Itu adalah ada sumbangsi kaum muslimin dari hartanya, digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam perkembangan kaum muslimin, masjid-masjidnya, pilar-pilar peradabannya, pendidikan-pendidikannya, bahkan dalam masalah jihad, masalah apapun itu, harta-harta kaum muslimin sangat menjadi manfaat, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk kejayaan kaum muslimin. Maka seorang muslim ketika memahami dirinya muslim, maka harta dia digunakan untuk kejayaan kaum muslimin. Hartanya digunakan untuk berinfak sedekah untuk kejayaan kaum muslimin. Kalau sekarang seperti apa kondisinya kalau sekarang? Maka kondisi sekarang kita lihat misalkan di masjid,
Kita lihat ada program-program apa, kita support. Kita jadikan Ramadan ini adalah sebagai lahan sajadah kita untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tentu kita itu bisa sampai akhir Ramadan. Belum tentu kita bisa sampai pada akhir Ramadan ini. Maka berhubung harta ini masih ada, nyawa masih di badan kita, maka kita jadikan Ramadan ini sebagai sajadah kita untuk sujud pada Allah, untuk berinfak pada Allah. Kita jadikan lahan-lahan pertanian kelak di surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita menanamkan harta-harta kita yang terbaik. Harta-harta yang paling baik. Karena tidak mendapatkan kebaikan kalau tidak harta yang paling dicintai tersebut. Kita datang sampaikan. Kita datangin DKM-nya, kita datangin majelis taklimnya, madrasah-madrasah kita datengin. Kalau kita punya kenalan dengan pesantren-pesantren kita datengin. Kita lihat ada program-program kebaikan di situ. Tapi jangan lupakan keluarga. Ini jangan sampai salah kaprah ya. Jangan lihat bagaimana adik kakak jenengan, ponakan-ponakan, ya toh? Bagaimana keluarga bibi, ya kan? Kemudian bude-budenya seperti apa? Dilihat. Sehingga dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwasanya sedekah itu adalah bukti keimanan. Ini lihat. Sedekah tersebut adalah bukti keimanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, "Was-shadaqatu burhan," dan sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Ini. Sedekah itu adalah sebagai bukti keimanan. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwasanya sedekah ini hal-hal biasa, enggak, dia sebagai bukti keimanan. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya seseorang. Oleh karena itu sedekah dinamakan sedemikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihim, yaitu dari kebenaran atau jujurnya keimanan seseorang. Nah ini adalah sedekah. Kemudian ketika seseorang sudah meninggal, sedekah juga menjadi pembebas orang-orang tersebut dari azab kubur. Kalau jenengan tadi saya sampaikan di awal, sedekah itu sebagai jembatan menuju surga, maka di alam kuburnya dia tidak mendapatkan sisaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Inna shadaqah la tudfi'u ala ahliha harul kubur." Sesungguhnya sedekah akan memadamkan api dan meniadakan siksaan di alam kubur. Udah selesai, Pak. Berapapun harta jenengan yang miliki, gunakan. Ayo, digunakan untuk amal soleh. Ramadan masih ada, Pak. Ya kan, Ramadan masih ada. Dan sedekah dapat mencegah pedagang melakukan kemaksiatan dalam jual beli. Bahkan sedekah juga menjadikan penghalang dari kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana wal ithma," sesungguhnya setan dan dosa, yahdhuranil bai', keduanya akan menghampiri pada orang-orang yang suka jual beli. Fashubu bai'ikum bis sadaqah, maka hiasilah jual beli kalian itu dengan bersedekah, sehingga terhindar dari setan dan terhindar dari dosa-dosa saat jual beli. Kadang orang jual belian gitu toh, wah ini buahku sih, ini barang keren, padahal itu ada kerusakan, ada tidak baik, kadang-kadang gitu, biar laku. Masya Allah, luar biasa. Dan saya pernah mengalami kayak gitu. Saya beli buah, wah ini buah bagus, besar, ini enak, luar biasa, Masya Allah. Saya bilang nggak usah kayak gitu Pak, biasa aja. Oh ternyata istri saya ternyata mau beli, harganya mahal, 200 sekian ribu gitu. Qadarullah, ini omongannya itu semuanya, Pak kita buka dulu, nggak usah dibuka, udah pasti enak, udah, wah luar biasa. Ternyata ketika sampai rumah kita buka, busuk semua itu dalamnya, nggak ada yang bagus sama sekali, busuk semua. Masya Allah, dalam hati, kok bisa orang seperti ini dagang ini, iya kan? Kok bisa dagang bisa seperti itu? Nah inilah, kadang kita seperti itu, melihat orang itu suka menghiasi omongannya agar mendapatkan biar dibeli. Nah kita jangan, nggak usah. Kita hiasilah sedekah perdagangan dengan sedekah. Karena itu menjauhkan kita dari syaitan gitu. Maka di sini penting sekali. Dan pahala sedekah, sekali bersedekah, pahalanya berkembang terus. Jangan misalkan di sini wakaf mimbar, enggak akan putus-putus itu. Wakaf sumur misalkan, Masya Allah, enggak putus-putus itu.
Di sini pakai PAM apa pakai sumur ya? PAM. Bayangin itu, misalkan setiap bulan itu ada satu rumah PAM masjid saya yang bayar misalnya. Itu kita di pesantren udah biasa kayak gitu. Jadi ada jamaah itu, Ustaz, listrik pesantren setahun saya yang bayar. Gitu. Jadi udah dia terus yang bayar tuh. Tiap bulan dibayar tuh 400 sama dia itu. Tiap bulan setahun. Tahun berikutnya kirain mau selesai. Tahun ini saya lagi ya, nah, tahun ini ada lagi nih. Ustaz, saya lagi ya gitu. Jadi Masya Allah, listriknya dipakai ngaji santri, dipakai mereka masak, ya kan, mereka cuci-cuci pakaian, orang menerangi orang baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat, belajar, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ini mah penting sekali gitu, ya kan? Ada juga, Ustaz, itu beras dari mana dapat di pesantren? Ada banyak. Oke, beras saya yang kasih selama 2 bulan. Itu beras suplot. Bayangin itu menjadi harta. Harta terus berkembang. Kenapa? Dimakan oleh orang-orang soleh. Di sini misalkan karpet, ganti karpet yang paling bagus, empuk. Tapi ini empuk sih karpetnya, enak gitu. Tapi kalau ada yang lebih empuk gitu ya, cakep betul ya. Makanya satu barisnya lumayan 15 juta ini. Jangan main-main. Yang karpet kayak gini mahal ya. Ternyata kirain murah gitu. Pakai sholat, pakai zikir, pakai Masya Allah. Itu luar biasa, Pak. Tentunya kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita, tapi semua yang kita infakkan terus berkembang pahalanya sehingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu shadaqah. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah. Allah menerima. Wa ya'khudhaha biyaminihi, dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadin. Lalu Allah akan mengembangkan pahala orang bersedekah tersebut untuk semua dari kalian, untuk orang-orang kalian, untuk kalian semua. Kama yurabbi ahadukum muhrah, seperti halnya kalian mengembangkan seekor anak kuda. Jadi kalau orang itu bersedekah, Allah kembangkan harta tersebut seperti halnya kita ketika memiliki kuda. Kita terus kembangkan, pengen punya banyak. Ini adalah perumpamaan bahwasanya saat itu adalah kuda ini harta yang luar biasa gitu ya. Kalau kita punya kuda itu harta yang luar biasa. Semiskin-miskinnya sahabat itu punya kuda. Gitu. Kalau sekarang kita mungkin semiskin-miskinnya kita punya apa ya, masih punya motor kali ya gitu ya. Enggak juga kalau di sini nih. Kalau di sini enggak gitu. Banyak orang yang enggak punya motor masalahnya. Pokoknya itu masih punya harta yang paling ringan itu dirawat kemudian menjadi berkembang. Kemudian dikatakan hatta innal luqmata la tasiru mithla uhudin, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji tersebut, masih lukmah itu satu suapan, sampai harta, atau kita itu bersedekah dengan harta yang cuman bisa dipakai beli satu suapan nasi. Satu suapan nasi itu berapa, Pak? Kira-kira harganya 1.000 ya kan? Kita makan nasi padang yang 17.000 gitu. Ya, nah misalkan 1.000, 2.000, 17 kali, enggak lah, lebih dari 17 kali itu. Iya kan? Lebih dari 17 kali itu. Ternyata di sini jelaskan, sampai-sampai sedekah yang hanya satu suapan tersebut bisa berkembang sampai segede gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Pak. Ya itulah 1.000. Makanya jangan kalau punya uang receh 1.000, gopek-gopek, jangan dibuang. Bawa ke masjid. Ya kan, 1.000, di belakangnya 100.000 dilipet gitu. Di belakangnya 100.000 dilipet. Ya dah, taruh. Nah, gitu. Jangan 1.000 beneran gitu. Tega. Saya punya jamaah, ya kan? Itu. Namanya Pak Purnomo, orang Jogja. Saya karena dulu suka di marbot, saya itu bantu marbot di Masjid Ar-Rahman, Nurul Rahman, Depok. Yang sebelum Kubamas. Jadi saya suka ngitungin duit. Habis Jumatan, habis tarawih, saya ngitungin duit itu sama anak-anak saat itu. Saya masih kuliah di Ibnu Khaldun. Kemudian saya hitung. Itu selalu ada duit 2.000, belakangnya 100.000. Tiap hari kayak gitu. Setiap Ramadan itu. Duh, ini gini lagi. Selalu seperti itu. Saya hitung gitu. Saya sampai masa ini pasti ada nih hari ini, ada lagi. Ada 100.000 belakangnya, setiap hari ada seperti itu. Kemudian saya itu coba cari-cari ini. Setiap ada yang sedekah saya peliriin itu. Saya lihatin, Pak. Setiap ada yang sedekah, saya penasaran ini siapa ini. Ternyata ada satu orang yang suka sedekah dengan uang 2.000.
namanya Pak Purnomo. Saya sebut namanya biar dia menjadi amal soleh ini. Ini orang sedekah 2.000 terus ini. Tapi saya nggak pernah dapetin di infak sedekah itu uang 2.000. Kecuali 2001 ini, tapi belakangnya 100.000. Sampai pada suatu ketika Pak Purnomo ini di Ramadan berikutnya dia mudik, sudah nggak tinggal di situ. Dia sudah tinggal di Jogja, pindah tugas gitu. Ya sudah nggak ada Pak, uang 2.000 dan 100.000 nggak ada. Di kota amal sudah nggak ada itu. Ketika beliau ini pindah, udah nggak ada. Saya kaget, jangan-jangan ini Pak Purnomo ini yang, karena saya lihat tuh dia doang yang suka infak uang 2.000, tapi belakangnya itu 100.000. Jadi 2.000 di atasnya itu terus dilipat gitu. Iya kan? Dimasukin itu nampaknya ya 2.000. Tapi pas dibuka, waduh ini luar biasa. Nah, bayangin Pak, kalau sebulan berarti dia infak 1 juta, 3 juta itu dia. Itu belum infak Jumatnya. Memang Allah kasih rezeki dia. Dan hartanya digunakan untuk masjid memang. Masya Allah, luar biasa ini Pak Purnomo. Ini masjid butuh ganti genteng. Ya udah Pak, pekan depan genteng saya yang jatah ya. Jadi satu baris masjid segede itu gentengnya semuanya dia itu yang ambil itu. Itu. Ganti keramik. Nanti anak saya itu yang ambil keramik ini, nanti anak saya. Lah kok diborong sama Pak Purnomo semua ya, Masya Allah ini saya bilang gitu. Nah, kita jadikan harta kita seperti itu. Tapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kita itu Masya Allah pengen sampai melakukan sesuatu yang enggak mubazir gitu ya. Sesuatu yang enggak manfaat. Saya itu kadang-kadang itu melihat beberapa masjid mengadakan sesuatu yang enggak manfaat. Gitu. Iya kan? Sifatnya seremonial. Janganlah. Kita gunakan untuk program-program yang manfaat. Jangan sesuatu yang sifatnya seremonial saja. Gitu. Kita gunakan dengan program-program luar biasa. Di sini misalkan dibikin program, ya kan? Saya udah ngobrol sama Ustaz Heri. Ustaz, di sini harus ada program wakaf ini masjid ini. Masjid ini sudah tidak cukup untuk menampung programnya kaum muslimin ini. Masjid harus punya aset. Misalkan bikin wakaf produktif, misalkan. Digunakan, di situ digunakan untuk generasi-generasi setelah jenengan. Masjid Al-Kubar, ini yayasan bentuknya ya? Atau apa? Belum, masjid gitu aja. Ya nanti ke depannya masjid punya malahan pendidikan. Majelis taklim yang terpisah, misalkan gitu. Kemudian itu luar biasa. Dan itu dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, ya kan di situ di sekeliling-kelilingnya ada tempat, ada kutab namanya, majelis-majelis di sekeliling Masjid Nabawi digunakan untuk kaum muslimin. Siapa yang akan mengcover atau mengawal anak-anak cucu-cucu jenengan ke depan? Kalau bukan jenengan sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi setelah kalian dalam kondisi lemah. Nah, ini lihat nih. Hendaknya takut kita meninggalkan generasi setelah kita itu kondisi lemah. Masya Allah. Lemah yang paling utama di situ adalah yang paling membuat orang terombang-ambing, lemah iman. Masya Allah, ini lemah iman. Wah, repot ini. Kemudian kedua, sudah lemah iman, lemah harta, nggak punya duit, nggak punya kekayaan anak-anak kita nggak bisa mewariskan apa-apa. Nah, perkara ini itu hendaknya kita gunakan masjid ini sebagai lahan tersebut, ya kan? Digunakan, apalagi nanti itu jenengan di sini ada itikaf nggak Ustaz? Ada nih, ada itikaf tuh, Pak. Infak di bulan atau di akhir Ramadan itu saat itikaf. Infak di saat akhir Ramadan itu. Nah, kalau jenengan infak itu kok pas malam Lailatul Qadar kok jenengan infak Pak 100.000 saja. Sudah dilipat gandakan 700 kali lipat, dikalikan dengan lebih baik daripada 83 tahun, Pak. Dan jenengan kalau kayak gitu nggak membuat termotivasi ya kebarus jenengan itu. Sudah keterlaluan itu. Kalau nggak membuat kita termotivasi gitu. Masya Allah, Pak. Dan itu untuk jenengan sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Misalkan di sini ada infak nih. Ada di sini 20 orang. 100.000 saja itu. 2 juta toh? Di malam Lailatul Qadar, Masya Allah, jenengan gunakan untuk apa itu? Kebaikan-kebaikan. Tinggal diprogram saja, berkomunikasi dengan DKM, dikomunikasikan dengan baik, ya kan? Sehingga jenengan ini, masjid ini untuk jenengan sendiri, jenengan gunakan untuk amal soleh jenengan dan untuk kebaikan jenengan di akhirat lebih baik dari 83 tahun, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ya jangan nunggu itu. Kalau nunggu itu belum tentu sampai Lailatul Qadar kita ini. Karena kita ini belum tentu sampai pada akhir Ramadan.
Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsaita fala tantadhiris sobah. Kalau punya amal kesempatan di pagi hari, jangan nunda sampai sore hari. Kalau di sore hari punya kesempatan beramal soleh, jangan nunda esok hari di pagi hari. Enggak usah tunda. Kita gunakan dengan baik. Dan ketahui bahwasanya sedekah ini menjauhkan kita dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikit tamr." Takutlah pada api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak bisa sedekah dengan kurma satu biji, sedekahlah dengan amal soleh, dengan kalimat-kalimat yang baik. Disinilah pentingnya kita, hendaknya kita fahami kondisi tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terpilih mendapatkan surga Allah sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini sebagai orang-orang yang menanam pilar-pilar peradaban Islam melalui sedekah, Pak. Pengikut-pengikut Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat Rasulullah yang nama-namanya terpilih. Ya kan, nama-namanya hebat. Mereka bagian orang-orang yang mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Nah, kita ikut, Pak. Ya kan? Kita ikut di situ golongan-golongan tersebut. Berapapun harta jenengan miliki, gunakan untuk surga Allah. Pikirkan setelah itu. Pikirkan setelah kematian jenengan. Pikirkan tentang kondisi keluarga jenengan. Ya kan? Ponakan punya sedekah, ponakan jenengan. Di masjid ada program sedekah ke masjid. Di majelis-majelis taklim ada sedekah, pakai di situ. Iya kan? Iya kan? Air minum, sedekah buka puasa, sedekah perpustakaan kayak sedekah kipas angin, parfum atau apalah. Pokoknya sedekah itu kreatif. Ada orang sedekah itu lewat sampah plastik, Pak. Saya itu baru tahu. Jadi nanti kalau nggak percaya datang ke Cijahe. Ada pesantren namanya apa namanya itu? Al Utsman atau apa gitu namanya, ya kan? Itu pokoknya ada pesantren yatim Al Utsman di situ itu. Al Utsman. Saya kaget, Pak. Ternyata dia itu punya program datangin perumahan-perumahan. Itu dia ngomong di masjid-masjid, kalau jenengan punya sampah-sampah plastik, kardus kita ambil. Jadi dia ngambil tuh. Diambilin, kemudian itu dijadikan duit. Di apa itu? Pokoknya bukan dijual gitu kali ya. Ada sepeda rusak, ada TV rusak, ada HP rusak, kata dia diambilin. Ada botol-botol plastik, ada pecah-pecahan ember, diambilin semua, jadi kumpulin sama dia itu banyak. Kemudian nanti didatengin tukang rongsokan itu, diambil uangnya. Saya kaget. Ternyata uangnya itu dipakai apa? Dipakai beli kipas di pesantren, dipakai ngasih makan anak yatim, dipakai ngasih nama orang miskin. Beli baju. Termasuk sekarang ini dia lagi ngumpulin baju untuk anak-anak yatim di situ. Masya Allah, saya bilang, ya Allah, keren banget ini program kreatif. Nah, kita itu punya program seperti itu. Coba kita masjid seperti itu, Pak. Kita pakai gitu. Masjid mengumpulkan jenengan kan rumah-rumah masing-masing kan ada tuh barang-barang yang masih layak pakai tapi nggak dipakai. Menemuin gudang. Masjid kumpulin, nanti dijual. Masya Allah, jadi AC. Jadi perpustakaan, iya toh? Jadi apa lagi? Parfum masjid. Jadi duit untuk bayar listrik, bayar PAM, bayar itu peradaban Islam, Pak, itu, Pak, di masjid ini. Nanti santunan anak yatim, santunan duafa dan fakir miskin. Atau bisa jadi ternyata dari hal tersebut kita bisa gunakan untuk kita bisa tadi wakaf produktif, Pak, sehingga terus berkembang. Nah, ini penting sekali. Ini perkara-perkara yang kreatif. Tinggal kreatifnya kita seperti apa. Tapi tentunya, Pak, ada satu perkara yang jenengan harus perhatikan di situ. Perkara yang luar biasa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian itu dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Masjid kita jadikan seperti itu. Saya yakin kok setiap jenengan ini punya orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang punya ide-ide kreatif. Tapi kadang-kadang kita itu kalau ketemu yang lain itu ngerasa paling hebat. Atau kita itu ngerasa nggak dihargai. Udah selesai itu. Kalau ini perkaranya umat Islam, ego kita taruh di rumah dulu deh. Kalau ini perkaranya umat Islam, ego kita taruh dulu. Kita persiapkan. Di malam-malam itikaf nanti itu kita siapkan harta kita untuk berinfak dan bersedekah. Kita jadikan harta ini benar-benar sebagai penyelamat, sebagai jembatan, sebagai wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam
bissawab. Semoga ini yang dapat saya sampaikan semoga jadi manfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin, dan semoga amal-amal kita yang kita miliki dari kebaikan-kebaikan dunia ini kelak menjadi kebaikan pula di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jenengan semua dan kita semua ini panjang umur dalam kebaikan, bukan panjang umur dalam kemaksiatan. Allah berikan kesehatan pada sampai Ramadan berikutnya, usianya panjang, hartanya berkah, anak-anak soleh-solehah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan-kuburan kita ini raudhah min riyadil jinan, dan Allah jauhkan kita dari siksaan alam kubur dan beratnya hari hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.